Oke, sekali lagi selamat malam dan malam hari ini ada tamu kita namanya Ibu Jeniko ya. Jadi beliau ini merupakan seorang pranic healer ya. Jadi nanti beliau akan menceritakan gimana sih kok sampai bisa kecemplung ya. Kecemplung apa enggak ya? Bertemu dengan pranic healing gitu ya. Sehingga kalau kita lihat judul malam hari ini itu Daily Miracles. Yang artinya apa? Keajaiban sehari-hari. Jadi setiap hari ada aja keajaibannya, ya. Apa aja keajaibannya. Cuma memang kalau teman-teman mau lihat sebenarnya, ya, kalau kita coba pikirkan kembali saat kita tenang, ya, saat kita bisa duduk diam, berpikir, kita lihat nih hidup kita sebenarnya banyak nggak sih keajaiban-keajaiban yang terjadi? Coba saya mungkin nanya dulu ya ke teman-teman, banyak nggak keajaiban-keajaiban yang sudah terjadi dalam kehidupan teman-teman semua nih? Boleh nulis di chat mungkin? Banyak nggak keajaiban yang terjadi? Banyak. Banyak, Pak Yulis. Banyak. Sangat, Bu Wulan. Terima kasih Pak Yulis dan Bu Payan juga Bu Wulan ya. Ada lagi mungkin? Ini bertiga aja nih yang mendapatkan keajaiban dalam kehidupan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari tadi inspirasi pagi juga mungkin kalau teman-teman yang baca ya. Iya. Kita diingatkan juga tentang keajaiban salah satunya itu nafas. Betul. Nafas. Bisa nafas aja itu sudah ajaib. Jadi jangan sampai kita menganggap kan biasa. Nafas, namanya kita manusia bernafas. Ya coba aja Anda mengingat orang-orang yang susah bernafas, ya kan? Itu kan berarti kalau bisa bernafas dengan baik, adalah suatu keajaiban, ya kan? Terus juga bisa melihat, bisa mendengar, bisa mendengar, bisa mencium berbagai wangian, ya banyak sekali ya Bu ya. Nah, malam hari ini selain ternyata ya kalau kita lihat kehidupan kita kan banyak sekali keajaiban. Kita mau lihat dari sisi lainnya. Ini dari teman kita Ibu Jeniko ini. Jadi Ibu Jenny ini adalah seorang ibu rumah tangga. Kan saya nanya Bu, jadi mau diintroduce-nya nih apa aja nih? Ibu rumah tangga aja katanya. Ibu rumah tangga aja. Walaupun banyak nih sampingannya kayaknya ya. Ibu rumah tangga dan pranic healer gitu ya. Nah kita mau dengar ceritanya beliau tentang miracles yang terjadi dalam kehidupannya itu apa aja dan bagaimana ya sampai bisa menganggap itu suatu miracle gitu loh. Mungkin langsung saja kita sapa Bu Jenny. Selamat malam Bu Jenny. Malam Bu Yovita dan teman-teman semuanya. Cantik sekali Bu Jenny malam hari ini. Selalu cantik. Terima kasih. Ya, gimana ceritanya nih Bu Jenny? Ceritanya ya, awalnya saya itu malah ketemunya dengan Twin Heart Meditation dulu. Oh, kenalnya dari Twin Heart ya. Oke. Ya. Terus dari itu saya ke Bandung, ke Wihara Dhamma Sagara. Nah, di sana saya ketemu salah seorang pranic healer juga. Diajak Twin Heart Meditation. Oh. Nah, lucu ya gitu kan, beda sama kebetulan saya Buddhis kan, beda kan. Saya bilang oh ya udah ikut, enak juga gitu. Jadi saya ikutin setiap malam. Saya seminggu di wihara, setiap malam saya ikutin. Saya merasa kok badan saya seger ya gitu kan. Terus seminggu saya perhatiin kuku saya yang biasanya pucat. Saya dulu kan pucat nih. Kok pucat-pucat kok sekarang kayaknya lebih pink. Saya fotoin tuh, hari-hari tuh saya fotoin kuku gitu. Boleh Bu tuh dijadikan file Bu kalau yang udah nggak ada, udah delete. Oke ya. Saya lihat kok tangan saya kok kayaknya lebih pink gitu kan. Terus saya bilang kayaknya bagus juga. Nah, situ saya udah mulai ikutin. Terus ya udah saya ikutin terus saya akhirnya ikut lama-lama ikut, terus saya curhat sama suhu. Karena kebetulan anak saya tuh nggak mau sekolah yang gede. Nah, jadi suhu bilang, Jen, kalau enggak kamu ikut pranic healing aja gitu. Terus saya bilang, pranic healing tuh apaan gitu ya? Saya sih memang ada baca bukunya gitu kan, tapi beda. Saya nggak ngerti ini apa gitu kan. Terus suhu bilang, ya udah lu ikutin aja di Bintaro gitu. Itu kan waktu bulan Maret. Terus bulan April, awal April sebenarnya saya mau ikut yang basic. Tapi karena terbentur, akhirnya saya ikutlah di bulan Mei. Oke. Gitu. Terus bukunya buku apa masih ingat nggak Bu Jenny? Yang dibaca? Yang warna putih. Oh, The Origin of Modern Pranic Healing atau yang? Kayaknya yang The Origin ya, yang warna putih.
Betul. yang belum. Oke, ini maaf. Saya mute dulu ya. Ini ada suara yang masuk. Ya, terima kasih. Ya. Oke, jadi udah baca buku, terus ketemu sama suhu, udah kamu belajar aja gitu katanya. Nah, Iya. setelah belajar di kelas pertama itu gimana, Bu? Apa yang dirasakan? Apa udah merasakan keajaiban juga atau gimana nih, Bu Jenny? Saya kan nggak ngerti ya itu pranic healing tuh apa gitu kan. Jadi ya yaudah ikut-ikut aja gitu. Sampai di situ, oh begitu, oh luar biasa ya, hebat ya bisa begini ya gitu. bisa menyembuhkan dengan seperti ini. Oh hebat ya. Ya udah dicoba. Pas selesai kan kita 2 hari kelasnya kan. Ya. Besoknya langsung dong healing anak saya gitu kan. Anak saya itu matanya tuh memang kelihatan dia tidak punya semangat. Itu saya memang anak saya tuh saya dari dulu saya bawa ke satu psikolog ke psikolog lain gitu cari hipnoterapi segala macam lah ya. Terus kok ya. Kenapa? Ya udah muter-muter nyariin gitu. Iya udah muter-muter gitu. Pas sudah saya 1 hari pertama dia nggak merasakan apa-apa. Hari kedua saya lihat kok matanya mulai ada sinar kehidupan gitu kan. Yang awalnya kayaknya semua nggak tahu ini kok jadi lebih bercahaya. Saya bilang, bagus juga ya ini ya. Luar biasa ya bisa begini ya gitu. Jadi saya sering healing anak saya gitu. Walaupun ya sampai sekarang karena dia udah telat udah ketinggalan banget pelajarannya gitu kan. Jadi setengah semester tuh benar ketinggalan ya udah saya nggak peduli. Yang penting anak saya ada cahaya kehidupan. Okay. Saya nggak peduli lah tentang, ya walaupun pendidikan penting, tapi saya pikir saya menomor-2kan. Yang penting saya melihat anak saya sekarang bahagia dan happy. Yeay. Besok Brain Yoga, Bu, di Bintaro, tanggal 12 Juni? Iya, ikut. Ya, udah daftar. Mantap. Terus ada cerita apa lagi nih Bu Jenny? Jadi abis setelah, anaknya, bayangkan ya Bapak Ibu ya, dari umur berapa Bu Jenny? Anak saya umur 16 ya. 16 tahun, ya. Terus mulai maksudnya Ibu Jenny menyadari ini kok kayaknya nggak ada gairah hidup dan lain-lain tuh sejak kapan gitu? Maksudnya sudah berapa lama sampai akhirnya setelah di treatment dengan pranic healing itu 2 kali ya langsung ada sinar kehidupan di matanya gitu. Saya bawa anak saya dari kecil, dari umur 5 tahun sudah saya cari sana sini. Saya dulu kan di Jambi. Saya dulu di Jambi. Jadi saya tuh memang sering bolak-balik Jambi, Jakarta, nyari ini, nyari itu buat anak saya gitu. Makanya ketika tahun ya, berarti ya Bu ya? Iya. Terus? Jadi ketika saya 2 kali saya lihat matanya tuh ada cahaya, wah luar biasa ya. Saya maksudnya saya gini, ternyata pranic healing ini saya nggak perlu dulu lah untuk menyembuhkan orang lain. Yang penting anak saya yang selama ini saya udah cari sana sini, saya melihat dia gitu, saya happy banget kan, luar biasa ya, gitu kan. Jadi ya untuk keluarga sendiri, walaupun memang dalam prakteknya setelah keluarga itu udah merembet gitu kan, merembet kemana-mana gitu. Rembetannya banyak nih kayaknya nih. Kalau ngomong kayaknya banyak. Gitu. Terus ada Ibu Jenny, wah ini keren ya, 11 tahun loh, 11 tahun ya teman-teman Bapak semua mencari supaya ada perbaikan ya, tapi baru ketemu dengan pranic healing ya yang bisa membantu. Itu baru kelas basic loh. Terus lagi advance loh. Belum yang lain loh. Oke Bu. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Seru ya Bu ya. Saya ikut seneng deh dengar ceritanya ini. Seru banget. Jadi ketika di pranic healing kelas basic ini saya rasa seru ya. Akhirnya saya lanjut lagi. Kebetulan kan hanya beda 2 minggu kan. Saya lanjut lagi di advance-nya jauh lebih luar biasa gitu. Besok lanjut lagi kelas psikoterapi? Lanjut. Karena ini yang saya tunggu-tunggu. Kelas psikoterapi kan. Jadi sering apel nih ke Bintaro ya Bu ya, buat belajar ya? Iya. Dari nggak hafal jalan mesti pakai WES, sekarang udah hafal. Oke, keren, thank you Bu. Terus kira-kira ada kasus-kasus lainnya Bu? Kayaknya waktu itu kan ada juga hal-hal lainnya yang Bu Jenny lakukan, pasien-pasien lain maksudnya juga yang ada mengalami perubahan, mungkin bisa diceritakan Bu Jenny atau keajaiban lainnya? Mama saya 83 tahun, terus pernah kena COVID 2 kali.
mungkin akibat dari COVID itu, mungkin sebenarnya sudah ada, cuman karena minum obat COVID, akhirnya ke-trigger lah keluar cancer di usus, ya. kanker usus, iya, tapi dia di atas ambeien. Jadi di atas ambeien sedikit. Nah, jadi awalnya kita kira ambeien yang berdarah gitu kan, terus dicek, oh ternyata ada berapa senti gitu, saya kurang ini. Nah, jadi makin awal-awalnya tuh mama masih lancar BAB-nya. Nah, terus terakhir, ini sorry ya, ini agak jorok nggak boleh ya. BAB-nya udah mulai susah. Oke, terus. BAB-nya udah mulai susah. Dan ketika mama BAB gitu, dia bilang sama saya gini, kenapa ya, kok ketika saya BAB, saya merasa seperti ada daging. Saya tarik-tarik, dia nggak bisa keluar. Dia bilang gitu loh. Terus saya bilang, oh gitu? Memang mama rasa? Iya. Terus saya sekarang nggak bisa keluar sendiri, jadi saya pakai tangan korek, dia bilang gitu. Dan berasa itu dagingnya makin lama kok makin besar, nutupin lubang, dia bilang gitu kan. Terus abis itu saya bilang, oh gitu Ma, saya ini sebenarnya sakit apa? Kan mama kita nggak ngomong kalau mama saya cancer kan, jadi makanya kita juga nggak tahu dia stadium berapa gitu. Terus saya bilang, oh gitu Ma, dia sebenarnya saya sakit apa? Lah kan mama tahu di situ ada daging, saya cuma ngomong gitu kan. Nah waktu yang ikut advance kan kita ada diajarin untuk treatment ini ya, cancer ya. Jadi saya treatment mama saya, terus saya tanya, Ma gimana sekarang BAB-nya? Enggak, udah nggak usah dikorek-korek, dia bilang gitu. Terus tanpa minum obat yang untuk melunakkan BAB-nya pun mama saya bisa BAB dengan lancar gitu. Jadi saya, terus saya juga pikir ketika mama saya sakit ya, saya hanya bisa mengandalkan obat. Dulu ya, mengandalkan obat. Tapi sekarang ketika mama saya bilang, aduh mata saya nggak enak, kan bekas katarak udah operasi, tapi mungkin masih ada rasa nggak enak. Selalu ngeluh, matanya nggak enak, ke dokter mata nggak mau. Jadi saya healing, langsung bilang gini, mata saya cerah loh. Ntar dia bilang sama pembantu gini, benar loh mata saya sekarang cerah gitu. Lebih jelas. Gitu. Jadi maksudnya saya sebagai anak jadi merasa, oh ini loh bakti saya kepada mama gitu kan. Saya karena setahu saya kalau cancer itu kan memang sakit ya, tulang-tulang, badan semua sakit. Tapi dengan saya bisa healing seperti ini, walaupun saya tidak bisa menyembuhkan, ya kan, tapi setidaknya mengurangi penderitaannya, rasa sakitnya gitu. Jadi itu sih saya bersyukur banget, luar biasa ya, bisa berbakti gitu. Oke. Luar biasa ya teman-teman. Ini gimana nih tanggapan teman-teman nih dengar cerita Bu Jenny? Keren ya. Maksudnya ini dalam kehidupan sehari-hari bisa ketemu hal seperti ini gitu ya, melalui tentunya dengan mempraktekkan pranic healing. Ya, karena memang luar biasa ya Bu ya kalau diterapkan ya. Iya, benar-benar. Terus gimana Bu Jenny setelah pranic healing? Bu Jenny pengen nggak sih lebih banyak orang-orang yang juga bisa tahu dan bisa belajar ya, sehingga juga lebih banyak lagi nih orang-orang yang bisa membantu untuk healing orang lain ya. Gimana menurut Bu Jenny nih? Iya, menurut saya memang loh, semua orang kayaknya di rumah harus minimal ada satu lah ya, healer ya, gitu, pranic healer ya. Kok tahu sih minimal harus ada satu ya? Iya, kenapa? Karena gini, seperti saya di rumah, saya ada 6 orang nih di isi rumah ya, sama mama saya ada 6 orang, sama mbak 7 gitu kan. Kalau hari-hari saya mau healing mereka nih, ntar ada teman bilang, sis bantuin dong gini, nambah gitu. Sedangkan kita juga banyak kegiatan yang lain gitu kan. Kalau misalnya mereka di rumah sendiri bisa, ya mereka healing keluarga mereka sendiri gitu. Bukan berarti kita tidak mau membantu, bukan ya. Bukan berarti kita tidak mau membantu. Tapi alangkah baiknya, karena gini, pada dasarnya saya di rumah itu jarang sediain obat-obatan. Saya lebih suka ke herbal sebenarnya, ya kan. Nah, tapi dengan adanya pranic healing, seperti mbak saya bilang, suara lu kok kayaknya berubah ya, kayak suaranya jadi kayak, dia bilang, iya tenggorokannya gatel, ya berat, terus dia bilang, tenggorokan gatel Bu, gitu. Jadi begitu saya healing 2 kali, dia bilang, Bu, suara saya agak beda ya, bagusan ya, dia bilang gitu. Terus besoknya saya bilang, mau di healing lagi nggak?
udah nggak gatel, paling suaranya doang yang agak lain, dia bilang, tapi udah rasa enak banget loh, dia bilang gitu. Jadi maksudnya memang kita tanpa obat-obatan tuh kita udah bisa nyembuhin. Ya kalau ART kita sakit kan kita repot ya. Benar, pusing kan? Nah, iya, maksudnya tanpa obat-obatan loh kita bisa pakai pranic healing ini gitu. Terus kayak tadi dia bangun tidur jam 5-an, Bu, kepala saya sakit gitu kan. Sekarang laporan tiap Sini, pagi. di skala berapa? Di 6. Iya, dia 6 dia. Terus healing-healing, wah enak ya 2, terus healing-healing, wah Bu, aku jadi enak loh bisa jalan gitu. Jadi ya udah dikerja lagi gitu, nggak perlu kita yang turun tangan gitu kan. Wah, tabungannya Bu Jenny banyak nih, tabungan karma baiknya banyak ini Bu Jenny. Biasa ya. Sadu. Oke, baiklah. Ini kita coba intip dulu, ada pertanyaan di chat ya. Oh, ini dari Ibu Lina Wijaya. Oke, saya mau tanya Mama Bu Jenny umur berapa ya? Bukan ke orang yang sudah tua tidak boleh di healing. Wah, sebenarnya umur berapapun boleh loh Bu Lina, di healing itu boleh-boleh saja. Tapi kita tanya Bu Jenny umur berapa mamanya Bu mungkin? Mama saya umur 83. 83 Bu Lina. Nah, iya. 84 deh. 83. Udah 84. Ya, 84. Udah jalan 84. Oh, itu mamanya ikutan Bu? Apa baru? Bukan, itu yang jawab cici saya itu kayaknya. Oh, Beda nih fotonya nih. Fotonya kayaknya masih ini mirip sama Bu Jenny deket-deket. Anaknya itu. Nah, jadi saya bersyukur mama saya melahirkan saya tuh di usia mama saya 45 tahun. Oh, oke. Nah, tapi mama saya masih bisa melihat cucunya dan saya juga masih bisa berbakti kan ke mama saya dengan healing-healing seperti ini kan. Ya luar biasa ya. Maksudnya happy-nya tuh beda loh. Happy-nya beda. Nah, karena kalau biasa kita hanya misalnya ini kita hanya menyediakan ya kebutuhan orang tua kita lah ya. Misalnya orang tua sakit kita bawa ke dokter. Itu kita tuh nggak happy loh. Ya kan? Tapi ketika begini walaupun mama kita sakit, tapi kita healing dan dia satu lagi mama saya kan kemarin itu keriputnya agak banyak ya. Terus sama saya keriput. Terus saya healing saya kasih dong sesuatu ke mukanya ya. Terus pas ada tetangga datang, tetangga saya bilang gini, "Oh, cicinya Jenny ya," gitu. Karena tetangga pernah lihat mama saya, pernah lihat cici saya juga. "Oh, cicinya Jenny ya?" "Bukan, saya mamanya." "Ih, Ai kok awet muda gitu." Dan saya perhati memang kerut-kerutnya agak berkurang gitu. Luar biasa ya. Udah nggak kayak 83 loh. Nggak kayak 84 loh. Speechless juga saya, wow, luar biasa banget ya. Ini teman-teman pengalaman nyata loh ini Bu Jenny ini ya. Bu Jenny tadi dari kelas basic langsung praktek, hasilnya juga langsung terlihat luar biasa, semuanya dikerjakan. Belajar advance langsung praktek juga dan hasilnya juga luar biasa. Besok tambah ilmu lagi kelas psikoterapi. Wah, itu juga keren. Jadi dipraktekkan. Terima kasih Bu Jenny ya. Baik, teman-teman ada yang mau nanya langsung? Iya. Ya Bu Yovita, boleh tanya. Boleh Bu Wayan, silakan. Bu Jenny terima kasih. Aduh, jadi jadi mulai dagdig tuh. Waduh dengarnya. Kenapa Semangat. Kenapa, Bu? Ikut semangat. Nah, saya mau tanya dulu untuk anak. Kami ini kan kelasnya masih basic nih juga. Jadi belum masih di sini. Maklum juga karena Nini sama Aki. Jadi apa tuh dari pengetahuan basic yang dilakukan untuk healing anaknya? Atau gimana Bu Yovita? Yang kedua itu tadi ngilangin kerut. Waduh, aku udah pengen ngilangin kerut juga nih Pak. Kerut nanti kerut bisa didalami lagi nanti lebih lanjut lagi. Iya. Oh gitu. Oh iya. Kerut jangan dulu ya. Tadinya mau ganti casing nggak jadi. Oh. Bu Yovita udah hafal ini. Temanku yang sebelah ini suka jahilnya bukan main. Ya, udah perasakan langsung saya pada saat itu ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa ini memang kalau nanti mungkin japri aja Bu Wayan karena kalau itu kan sudah mengenai teknik ya Bu ya. Jadi, kalau memang mau nanti mungkin bisa langsung ke Bu Jenny atau nanti Ibu bisa WA saya gitu japri. Ya. Apa jenis healingnya ya? Baiklah, terima kasih Bu Wayan. Terima kasih Bu. Ya, silakan yang mau menanyakan hal lainnya. Ini Mbak Runi nulis di chat.
Coba saya mau treatment wajah sama Bu Jenny biar kayak anak SMA. Baru nih. Ikutan kelas advance dong. Oh, baru nih udah. Oke, ikut. Nanti ada ya kelas namanya Pranic Facelift and Body Sculpting. Wah, Bu Jenny pasti Mama Oh bisa iya, mau. ke belakang. Umurnya masih mundur lagi gitu ya. Waduh, Waduh. ABG jadinya ya. Ya nanti cici-cici langsung, yaudah aku ikutan belajar juga deh. Coba cici masih ada nggak di sini? Ya, baik. Ada lagi pertanyaan teman-teman mungkin untuk Bu Jenny ya, karena memang satu lagi ya mungkin untuk keajaiban ini kadang-kadang kita tidak menyadarinya kalau itu sebenarnya adalah suatu keajaiban. Ya, contohnya apa? Kalau kayak orang sudah terlalu biasa, umpamanya gini, keajaiban ini sebenarnya kalau kayak Anda belajar, even basic ya, untuk teman-teman mungkin yang basic, sakit kepala, umpamanya di healing sembuh, itu sebenarnya kan suatu hal yang luar biasa ya nggak sih Bu Jenny? Betul. Iya, luar biasa. Atau sakit perut, Anda bisa healing, Anda lakukan healing dan hilang sakit perutnya, itu kan sebenarnya juga suatu keajaiban. Tapi kadang-kadang orang yaitu gini doang mah biasalah, masih inilah, masih itu. Loh, justru Anda harus appreciate dulu, nanti Anda baru mengerti bahwa itu adalah suatu anugerah, suatu rahmat, suatu keajaiban gitu loh. Kalau enggak Betul. pasti ya kita menganggapnya hanya enggak lah, cuma ini, baru ini dan ini lah. Bu Jenny saja dengan basic, maksudnya masih di basic, she can do something gitu loh. Dia juga bisa melakukan sesuatu di mana ya tadi membantu anaknya yang 11 tahun mencari pertolongan ya, dalam arti gitu ya Bu ya, supaya bisa ada gairah kehidupan, sinar di matanya gitu ya. Tapi betul. belum gitu. Tapi beliau tetap walaupun basic lakukan dan hasilnya terlihat gitu loh. Iya, betul. Ya, apapun ya saat ini di level manapun Anda sudah belajar, lakukan dengan apa? Dengan penuh kerendahan hati dan kepasrahan. Jadi ya sudah diserahkan gitu. Karena kalau kita terlalu wah ini saya harus sembuh, harus gini juga ya susah juga nanti, maksudnya kadang-kadang. Iya, betul. Ada beberapa hal yang memang ya menyebabkan kecepatan penyembuhan seseorang itu bisa berbeda. Oke? Baik, ini ada pertanyaan. Oh, maaf, skip. Anak Bu Jenny kenapakah sebelum di healing? Oh, Mbak Ros ini baru bergabung kayaknya ini ya. Bu Jenny mau ya anak, ya saya jawab ya, Bu Vita ya. Ya. Anak saya dari kecil itu dia memang dia nggak terlalu suka sekolah. Sebenarnya IQ-nya superior gitu kan. Terus yang kedua dia kurang bisa bersosialisasi. Jadi memang dia kalau ketemu rame-rame dia nggak suka gitu. Jadi memang waktu sebelum itu memang seperti matanya tuh nggak ada cahaya kehidupan gitu. Oke, baik. Gitu, kayak nggak ada semangat gitu. Oke. Sudah saya ikutin yang apalah motivator yang terkenal aja berapa, bayar puluhan, semuanya gitu kan, tetap aja nggak ada gitu. Oke. Pokoknya udah puas lah kesana sini gitu kan. Lalu setelah Bu Jenny mengikuti kelas Pranic Healing, basic Pranic Healing, basic ke anaknya, ternyata memberikan hasil ya Bu ya. Healing keberapa Bu? Kedua ya tadi ya? Yang kedua kali. Terus kelihatan matanya tuh lebih bercahaya gitu. Terima kasih. Terus ya. Saya satu lagi mau cerita yang ini tentang anak saya yang kedua Bu. Okay. Anak saya yang kedua kan prematur. Ya. Jadi saya tuh awalnya nggak ngerti kenapa anak saya dari kecil itu sering pilek. Terus kirain kan hidungnya sering tersumbat. Jadi ya kalau ke dokter ya paling dikasih antibiotik karena kan lama nggak sembuh kan. Terus saya bawa ke Jakarta, ternyata dokter bilang karena prematur, hidung dia yang kanan itu dia pipih, dia nggak bulat. Makanya jadi kayak tersumbat. Sebenarnya dia karena hidungnya itu pipih gitu. Jadi kalau pilek memang lama pasti yang sebelah kanan gitu kan. Terus saya healing. Besoknya dia bilang, Mami saya udah bisa rasa loh, malah yang kanan ini malah hembusannya tuh lebih kuat gitu. Saya masa sih dia coba gitu kan. Terus dia gitu, iya bisa ya gitu. Dia biasanya tuh dia bisa tarik nggak bisa keluar.
Dia bisa nafas, bisa pakai 2 hidung tarik, tapi pas buang dia cuma sebelah yang kiri yang bisa buang, yang kanan nggak bisa, kayak buntu gitu kan, kayak buntu. Tapi memang healing yang pertama itu bertahan 5 hari, terus datang lagi. Tapi memang ini pranic healing itu bukan sekali kita healing terus langsung sembuh total tuh enggak. Jadi kayak kita minum obat kan, maksudnya kita harus sering lakukan. Kayak gini karena saya sibuk, saya nggak pernah healing dia kan. Tadi saya nanya, Dek, hidungnya gimana? Udah lama, udah biasa, dia bilang gitu. Jadi memang dia balik buntu lagi dan dia merasa udah biasa gitu. Dek, harus di healing. Iya, saya bilang harus di healing. Iya nantilah, tunggu mama nggak sibuk lah katanya gitu. Mamasnya sibuk gitu. Dia mengerti, tapi tetap bisa Ibu lakukan mungkin ya itu dengan dosis ya Bu ya, dosisnya dilakukan. Iya benar-benar. Jadi ini memang nggak bisa sekali ya, pranic healing tuh nggak bisa, bukan obat dewa maksudnya gitu ya. Ya benar nggak sih Bu? Ya tetap butuh dosis. Nah kalau untuk berapa kalinya itu memang kadang-kadang tergantung penyakitnya, tingkat beratnya, kronis tidaknya gitu ya. Jadi tergantung pada banyak faktor ya untuk sampai orangnya sembuh gitu. Tapi memang kita tidak bisa memastikan ini kamu pasti sembuh kalau di healing. Tetap kita serahkan kembali kepada Tuhan yang Maha Penyembuh ya. Kalau sudah akan sembuh akan sembuh. Terima kasih Bu Jenny. Gimana teman-teman? Ada yang nanya lagi sama Bu Jenny? Silakan. Ya, Mbak Novi, silakan Mbak Novi. Wah, ini teman sekelas ini Mbak Novi kayaknya. Ayo, teman sekelasnya Bu Jenny mau buka kamera Mbak Novi, silakan. Halo. Mbak Novinya mana ya? Halo Mbak Novi. Raise hand kepencet apa mau nanya? Silakan mau sharing, menambahkan boleh loh teman-teman lainnya. Oh, kepencet. Baiklah. It's okay, it's okay. Ya, ada lagi teman-teman yang mau menanggapi boleh. Maksudnya nggak harus nanya, menanggapi juga boleh ya. Atau ada yang mau bertanya atau ada apalah, yang lain-lainnya juga boleh. Silakan. Ada yang mau tahu tentang pranic healing dan lain-lain? Silakan. Ini kayaknya kita berdua doang nih Bu Jenny. Setelah tahu pranic healing, hidup itu lebih indah dan lebih berwarna ya. Oh iya. Iya. Oh iya. Siapa tadi yang mengiyakan? Pak Julius biasa, Bu Bu Wayan, jangan dibilang biasa, justru itu luar biasa. Oh luar biasa ya. Ya ngomong sekarang. Kayaknya minggu-minggu selanjutnya mesti pakai rok nih. Kenapa? Kumisnya dihapus aja, soalnya nggak dianggap. Sudah waktunya cepetan habis. Cuma satu-satunya cowok Bu Yovita. Oh ya. Banyak ini cowok-cowok lain, cuma kan memang luar biasa Pak Yulis memberikan feedback buat kita-kita ya. Karena memang benar kalau kita mengenal pranic healing ini, hidup itu menjadi lebih, ceritanya jadi lebih banyak ya Bu Jenny ya, dan lebih benar gitu. Maksudnya kita juga dapat melakukan sesuatu gitu ya, kalau melihat ada suatu peristiwa, ada suatu kejadian, nggak cuma bengong lihat doang, oh ya ada apa, tapi we can do something, ya nggak Bu? Setuju ya? Betul. Saya senang Bu Yovita dengan dengan sharingnya Bu Jenny. Jadi menambah kita, menambah kepercayaan, menambah semangat. Ternyata itu bukan ilmu bohongan gitu ya. Waduh, bener banget gitu loh. Waduh. Ini bukan simsalabim gitu. Dia pertama dia kan semuanya harus logik, semua harus bisa dilihat. Dulu begitu. Sekarang harus dicemplungkan, lihat prana begini. Dia baru ada ya, aku bisa lihat. Dan ternyata karena ini memang nggak terlihat ya Bu ya. Ini sesuatu yang tidak terlihat. Tapi pembuktian awal saya mulai percaya tuh setelah Bu Yovita ngajarin, ayo keluar lihat gitu. Diajak melihat Iya, iya ada, itu gitu. Aduh, mulai percaya. Jadi kayak bawa anak-anak TK itu, ayo anak-anak keluar. Nah ini ayo nih lihat nih. Iya, Bu Jenny bayangkan di kelas berdua nih, wah seru banget. Seru. Kita sudah apa itu. Tapi luar biasa, saya suka sekali ya ketemu
dengan semua teman-teman pokoknya yang belajar pranic healing itu juga sangat-sangat memperkaya diri kami ya sebagai instruktur juga. Wah, senang sekali. Senang. Kami benar senang ya. Iya dong. Apalagi bermanfaat banget kelihatan, makanya kesaksiannya infonya Bu Jini itu ya ampun, iya ya, sering nggak sadar itu di dalam keluarga, di lingkungan ini kita sudah langsung ada ide nih. Waduh, aku ada cucu, ada anak. Mulai ikut Bu Jini. Pasien ya, daftar pasien ya Bu ya. Iya. Saya baru keluar aja udah langsung didaftar ini. Saya barusan diam-diam karena tadi siang saya ke panti. Nanti Bu Yovita udah tahu. Jadi kami kebetulan ada anak Down syndrome di sana dan niat banget gitu ketemu adiknya itu yang Down syndrome itu cicinya. Jadi saya sudah langsung bikin. Ayo besok kita langsung kerjain. Luar biasa. Wah, keren. Terima kasih Bu Jini ya. Sama-sama Bu, sama-sama. Tunggu nanti update-nya Pak Julius dan Bu Wayan dari Bandung. Ya. Sudah dibuat file sendiri, nanti dikirimkan khusus ke Bu Yovita. Terima kasih banyak. Terima kasih Suhu. Bu ya, terima kasih. Baiklah. Gimana teman-teman? Ada lagi? Mungkin tadi saya lihat nih Pak Lau. Oh, mau cerita juga Pak Lau atau bagaimana? Ada nggak? Masih ada nggak Pak Lau tadi? Kayaknya aku lihat deh. Saya salah lihat ya? Enggak, Pak Lawan. Hai, gimana? Selamat malam, halo selamat malam Si Jenny. Ini teman sekelas nih. Selamat malam. Oke, jadi saya dan kakak saya ini sekelas ya sama Bu Jenny, jadi memang kita udah bersama-sama mengarungi dari basic sampai advance gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang lain memang pranic healing ini bagus banget ya. Dan kalau boleh saya tambahin juga kalau dari saya sendiri ya, mungkin yang teman-teman yang sekelas dengan saya sudah tahu, saya dulu kira-kira 2005 saya mengalami kecelakaan. Oke, saya mengalami kecelakaan, saya naik motor saya disenggol truk. Wow, oke. Pak yang nyenggol. Jadi ini motor saya, jadi truknya itu kan panjang, dia itu belok kanan, tapi bodinya itu waktu dia belok kena ke saya gitu, sehingga saya jatuh. Jadi saya kena tangan saya di bagian sini sama sini. Jadi di dua ini sampai benar-benar kayak dislokasi. Tapi untungnya sih waktu itu nggak sampai yang fractured gitu, nggak sampai. Nah jadi akhirnya setelah dibetulin, tapi efeknya ya saya udah pernah cerita pada Dokter Yovita juga, saya kalau mengangkat barang itu, ngangkat gelas itu pasti tremor gitu, pasti gini, saya nggak bisa ngangkat yang berat gitu. Ya, termasuk waktu melakukan Twin Heart Meditation kan selalu kayak misalnya kita memberkati bumi ya, saya nggak bisa, saya sampai begini tangan saya, karena kalau misalnya gini saya pasti gini lama-lama. Oke. Nah memang sih udah udah coba, misalnya pernah juga coba akupuntur, coba juga apa gitu. Tapi ya tetap sama juga, efeknya memang sementara ada gitu. Cuma kembali lagi pasti gini lagi. Makanya saya nggak pernah bisa ambil yang berat dengan tangan saya, apalagi tangan kanan saya pasti agak gini gitu. Nah, setelah saya ikut pranic healing, ya terima kasih Bu Ekwe kalau dia ada di sini ya. Nggak tahu kenapa saya juga tertarik gitu, pengen tahu tentang pranic healing ya. Mungkin cobalah gitu. Akhirnya saya ikut join, dan dari kelas basic aja, setelah diajarin, ternyata tangan saya tuh udah mulai mengalami kemajuan. Udah mulai mengalami, dan memang betul kata Ci Jenny, nggak bisa sekali doang, tapi udah mulai mengalami kemajuan. Jadi waktu itu saya pun udah merasa kok kayaknya sekarang udah nggak gitu berat ya waktu ngangkat, apalagi di bagian sini gitu, bagian sini. Dimana itu kejadiannya udah lebih dari 15 tahun yang lalu gitu. Nah, itu kan kejadiannya waktu saya kuliah tahun 2003 atau 2004 kejadiannya itu. Nah, setelah itu saya tambahin lagi ikut yang advance-nya. Rupanya advance diajarin cara yang lebih praktis, lebih cepat ya. Nah, waktu itu kan memang karena latihannya itu sama kakak saya, kami saling gitu ya. Jadi kami saling membantu gitu kan. Nah, yang paling dahsyat itu waktu kelas advance.
mungkin si Jenny tahu, Dr. Yovita tahu. Iya. Akhirnya saya ke depan, dibantuin, dipraktekin, rame-rame. Dan itulah saya merasa tangan saya ajaib banget. Saya biasa yang paling simple ketika saya misalnya kecap itu saya press gitu, itu pasti nggak kuat gitu. Misalnya ya, kalau misalnya di resto itu pasti gemetaran gitu. Kemarin waktu di press, boleh dibilang sudah bisa gitu. Terasa banget kuatnya itu. Dan saya coba di meditasi Twin Heart, dan Dok boleh dibilang 95% saya sudah bisa begini. Yeay, wow, luar biasa ya. Ya, nggak gini lagi. Buminya seperti ini. Dia ada posisi memberkati dari depan ya. Iya gitu, jadi paling tidak udah bisa gini. Karena dulu tangan kanan saya pasti nggak kuat, lama-lama saya akan turun gitu. Dan saya juga aplikasikan ya Dok ya. Jadi gini, waktu saya tidur gitu kan, kenapa saya merasa kok kayaknya capek banget ya. Capek banget, saya merasa kayak energi saya tuh di drain apa. Nah, setelah belajar advance, saya aplikasikan untuk bed saya, ranjang saya gini-gini, dan setelah saya lakukan, terasa energinya lebih ringan. Jadi waktu saya tidur itu, memang waktu saya bangun itu terasa lebih ringan, lebih segar, dan biasanya itu menempel. Dok, ingat nggak waktu suara saya itu, kenapa suara saya kecil? Ingat nggak, Dok? Waktu selesai kelas itu kan, waktu diminta testimoni, kok suara saya jadi kecil ya? Saya pun merasa aneh gitu. Deketin gini. Ingat kan? Saya pun bingung, kenapa suara saya kecil ya? Gitu kan. Nah, setelah saya coba untuk tiap hari praktekin gini, saya rupanya saya praktekin juga untuk bed saya, ranjang saya bersihin itu energi-energi itu yang selama boleh dibilang udah hampir 10 tahun nggak pernah dibersihin ya. Maksudnya bukan saya dicuci atau apa, tapi ada yang tertinggal. Iya. Itu saya baru merasakan suara saya yang ada menghambat di tenggorokan udah mulai lebih ringan. Luar biasa ya. Ini satu. Iya, dan saya aplikasikan untuk air mandi. Kebetulan di tempat kos saya nggak ada air panas, jadi ya udahlah ya, air di bak aja yang ada gitu. Tapi guyur gitu kan. Tapi sebelum mandi, saya sekarang dengan metode advance. Jadi airnya itu diapain dulu. Nah, setelah saya mandi, dia nggak terasa dingin yang sampai menusuk sampai yang bikin pilek gitu. Luar biasa ya. Ini yang dengar pengen belajar nggak nih ya? Dan ya, dan diaplikasikan lagi, saya coba ke air minum, ya, diaplikasikan ke air minum. Nah, waktu itu saya pakai, tapi mungkin karena kebanyakan juga, saya taruh prananya, akhirnya air minum saya ke air panas. Jadi saya pikir, waduh ini air panas, oke, coba agak disingkirin deh panasnya itu kan, supaya nggak sampai gimana. Jadi saya pakai metode advance juga ya. Pakai metode advance, memang terasa air panasnya itu nggak sampai yang kayak gitu ya, bikin lidah terbakar gitu ya. Malahan karena saya kebanyakan taruh itunya, kok terasa air panasnya ada kayak peppermint dingin-dingin gitu ya. You know warna apa lah ya Dok ya, tau lah warna apa kan. Yang bikin disebutkan oke, pokoknya yang karena kebanyakan Dok gitu. Kebanyakan saya taruh, oh iya kok kayak ada min-min gitu ya gitu kan. Nah itu. Terus banyak sekali ya aplikasinya. Tadi udah air minum itu saya cobain. Terus apalagi ya? Oh ini ada teman kos juga, dia usianya udah boleh dibilang sih udah mulai masuk menopause ya. Dia mengalami memang belum adanya anxiety. Nah karena memang saya belum sampai ke level 3, saya cuma bisa menggunakan metode advance gitu ya, metode advance. Tapi setelah dia bilang gini, saya nggak bisa tidur. Oke, setelah kita lakukan semua cakranya itu setelah di scan, oke gitu kan, dibersihkan. Nah dengan metode advance kita tanya kamu gimana? Saya udah bisa tidur katanya gitu. Luar biasa ya. Iya. Bisa bantu teman, happy ya. Iya benar. Apalagi mata ya Dok ya. Saya pernah nih dengan gini kan di sini. Terasa banget rasanya waktu mata itu terasa kayak lebih putih. Saya memandang sesuatu lebih terang ya, lebih terang ya. putih ya, lebih terang gitu. Jelas mungkin Pak lihatnya.
Lebih jelas nih. Iya, benar. Jadi apa ya, beneran untuk Friendly Healing ini luar biasa. Terus sekarang yang dulu kita makan sambal ya, pedes banget, saya nggak tahan. Sekarang kita udah dengan metode metode yang terjungkir. Makanya harus ada Aku berarti metode mulai tertentu. berani makan sambal ya. Ayo Iya. ya. Yang masih Ini basic moderatornya kelas, nggak naik laku kelas. nanti. Iya. Iya, ayo cepetan naik kelas. Akhirnya ya gitu kan. Kelas Jadi ya. beneran Aduh, akhirnya kalau- kita biasa nggak sanggup, bisa gitu loh. Bisa kita makan, bisa kita makan sambelnya, dan memang ini terbukti. Jadi banyak sekali yang udah diaplikasi dan ini bisa diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. hari-hari. Dan Dan seperti miracles ya, seperti suatu keajaiban ya Pak Lau ya. iya, jadi memang ya seperti kata si Jenny yang aneh, kalau saya sudah 10 tahun lebih tangan saya kondisinya tangan saya. Sebenarnya dari waktu kelas basic itu kan kita ada praktek 2 orang ya per pasangan. Iya, iya. Nah waktu itu kan saya sama kakak saya, jadi kita sama-sama gini aja udah mulai terasa kok mulai lebih enak ya, memang ya udah mulai lebih enak. Terus ditambah lagi waktu kelas minggu depan advance ditambah lagi, dan wow ternyata luar biasa. Ini habis dengar sharing dari Pak Lau, saya mau aplikasikan yang di bed itu loh. Udah lama kan bed ganti. Boleh banget. Iya. Iya. Thank you ya sharingnya ya Pak Lau. Tapi gini loh. Jadi maaf. Ya. Terus Oke, kalau misalnya untuk bed, jadi itu kan karena energinya kan udah lama banget yang tertinggal di bed, nggak pernah dibersihin lah ya contohnya ya. Nah itu waktu itu jangan lupa untuk harus prinsipnya sama, harus disapu dulu. Karena kemarin waktu saya langsung, waktu saya langsung ngasih, itu memang bisa sih tenang. Cuma waktu tidur itu mimpinya itu benar-benar kayak benar-benar yang bikin capek gitu. Tapi setelah saya sapu, metodenya kembali lagi ya dok ya. Sapu halaman dulu, ya. Jadi gitu. Jadi dibersihin dulu. Udah nggak sabaran. Setelah dibersihin, baru kemudian itu benar bisa. Oke. Thank you ya Pak Lau ya. Luar biasa nih, wah banyak bocoran. Jadi kita pengen dong. Nah, iya teman-teman naik kelas dong. Belum bisa kita kayaknya ya. Besok cerita Citra lagi ya. Mau naik kelas ya, yang mau naik kelas di Bandung tanggal 2-3 Juli. Di Bintaro bulan Juli juga ada sebentar. Tanggal 16-17 Juli. Nah, catat tanggalnya, yang mau naik kelas bisa daftar dari sekarang. Oke? Iya. Sama ini loh dok, waktu kemarin waktu cuci piring ya kan. Waktu cuci piring itu kan kadang kita makan itu kan banyak yang misalnya gini ya. Misalnya ketika kita makan oatmeal, kita nggak langsung cuci gelas, itu oatmealnya kan lengket kan. Iya. Gelas ya, susah banget kayak kerak gitu kan. Nah jadi di bagian sabunnya itu kita pakai metode advance. Oh metodenya advance. Oke, pakai metode advance. Semua di advance. Kita nyuci piring dan ternyata itunya lebih cepat. Jadi waktu di piringnya atau gelasnya itu saya pakai gini. Lebih gampang luntur. Dan satu lagi, waktu sikat gigi, dok, biasa saya sikat gigi itu selalu pasti ada darahnya. Sudah cek ke dokter gigi. Harus ke dokter gigi ini. Iya. Pas. Jadi gini dok, sebelum saya sikat gigi, saya taruh odolnya, terus saya pakai metode advance sebentar. Ini aplikatif ya? Waktu saya sikat, boleh dibilang itu terasa lebih bersih, dan waktu saya kan kita sikat gigi, saya buangkan, darahnya itu berkurang banyak sekali. Oke. Wow. Ntar kita chatting-chattingan ya Pak Lau ya. Langsung habis ini japri di grup kita boleh. Jadi iya. Halo. Mungkin teknik gosok giginya kok saya lihat tangannya begini. Barangkali sedikit salah itu. Tekniknya harus atas bawah gitu. Tekniknya itu tuh. Jangan begini. Kan suhu kita tuh dokter gigi kan gitu tuh ngajarinnya tuh. Oke. Tapi Lau ini kakaknya Pak Lau. Ya salam sibling. Oh cicinya.
Iya, ini Ya, rame ya. ya. Ini teman-teman kemarin belajar di Bintaro, Pak Julius, rame deh kelasnya. Ini besok juga rame. Oh iya. Segeran, Lauren. Oh gitu ya. Iya Ini ya, kami dari bener ya. Bandung udah nggak Beda aneh ya. lagi. Bikin gerecok lah di Bandung. Oh, boleh. Iya. Iya, saya kan lihat Senang ya, adik Pak Lau. saya setelah belajar ini, dia banyak ini eksperimen di sana, eksperimen tempat tidur, eksperimen di bak mandi. Bagus, Kita bagus. nggak kira-kira gitu loh. Eksperimennya itu langsung nanti Tapi di ini apa namanya periuk. Ini periuk banyak lemak. Terus saya sampai lihat ya, ngapain sih lu kayak gini ngapain gitu. Terus dia bilang, tunggu nggak mau ngomong, diam aja. Konsen dulu. Udahlah tinggal terus balik ya enggak, itu banyak noda sama lemaknya lengket di itu periuk itu susah banget itu apa namanya Noda membandel banyak, ya. bandel gitu. Akhirnya ternyata dia praktekin di situ pakai prana warna. Saya. Jadinya Luar biasa ya. Jadi memang ini suatu bukti nyata. Jangan percaya begitu saja. Buktikan sendiri. Nah, Iya, betul. Satu lagi usul. Datang dan buktikan sendiri. ya, Satu lagi usul Pak Lo. Nanti mungkin perlu diajarin untuk bukan hanya bersihin di dompet, tapi nambahin isi dompet. Iya. Iya, betul ya. nanti itu nanti kalau mau ikut. Ya, nanti memang agak perjalanannya lumayan berapa kelas dulu Anda baru bisa ikut. Wow. Nambahin dompet. Tapi Kasih. sebenarnya itu dari basic sudah diajarkan, Pak. Ya. Mau menambah itu di apa? Dompet itu asal Dompet. perhatikan waktu itu loh. Itu sebenarnya sudah disampaikan. Oh iya, tapi ya banyak yang tersendat-sendat, lalu banyak yang ditutup. Aduh, itu kayaknya nanti gitu kita ngajarin. Iya. Pending dulu, naik kelas dulu. Udah di sini dulu gitu. Waduh. bikin Baiklah, oke. Thank you ceritanya Pak Lau, sharingnya ya, Bu Jenny juga, nih wah, luar biasa. Coba kita intip di chat dulu, apakah ada yang bertanya? Oh, tadi sudah ada kapan ada advance? Oh, langsung ada yang nanya nih ya. Erlin bisa daftar untuk bulan depan, Lin, advance di Bintaro. Itu ada tanggal berapa tadi? Saya nyebutnya 16-17 Juli. Ya, Bu Jenny ini kayaknya hilang nih. Nah, Pak Lau juga nanti kalau mau lanjut lagi, kita sudah punya jadwal-jadwal selanjutnya, ya. Baik, terima kasih. Dan ya, Bu Jenny-nya hilang ya barusan ya, ini atau ya ini kayaknya hilang nih. Mungkin muncul lagi ya. Jadi minat ikut kelas silakan ya, yang berminat untuk ikut kelas Anda nanti saya kasih aja infonya di sini, kontak personnya yang bisa Anda hubungi, tentu saja siapa saja kalau Anda juga mau tergabung dalam WA group bisa hubungi saya ya. Jadi teman-teman yang belum belajar pranic healing nih mau dapat info macam-macam update kelas dan lain-lain bisa japri saya, nanti dimasukkan ke dalam grup supaya bisa mendapatkan info-info lebih lanjut lagi ya. Terima kasih banyak sharingnya Pak Lau. Maunya tadi kita bikin satu sesi buat Pak Lau dan Ci Lau dan Bu Lau ya. Ini jadi Lau's brother and sister. Wah, lucu juga nih ya. Nanti kita bikin deh Pak ya. Thank you Pak Lau. Baik, apakah Bu Jenny sudah kembali? Ya, tadi kepental ya saya ya. Iya, kadang-kadang saya juga suka kepental. Sebentar. Bu Jenny. Ya. Saya coba lihat dulu. Iya, oke. Baik. Ya, demikian teman-teman. Apa ada yang bertanya lagi ke Bu Jenny pada sesi malam hari ini? Tapi ini feedbacknya jadi banyak yang mau ikut kelas nih ya. Oke, baik. Bagus dong. Ya, terima kasih Bu Jenny untuk sharingnya yang luar biasa, yang sangat menarik sekali. Sama-sama. Dan tadi ingat Bu Jenny bilang bahwa apa? Mulainya itu ternyata beliau setelah melakukan meditasi Twin Hearts. Ya. Yes, Malam hari ini kita pastinya juga akan melakukan meditasi Twin Hearts ya. Jadi sekali lagi sebelumnya kita terima kasih Bu Jenny ya sudah mengenali keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam hidupnya ya. Ternyata juga bisa membantu orang, itu sangat-sangat luar biasa rasanya, bahkan jadinya lebih berlipat ganda ya untuk
Iya, betul. Merasakan senangnya juga jadi lebih senang, ya kan? Terus jadi menyadari, oh iya ternyata ini luar biasa ya. Anda lihat sendiri mukanya Bu Jenny tadi, wah begitu bercahaya, begitu waktu cerita ya kan. Maksudnya wah memang sangat-sangat ini ya, pengalamannya sangat-sangat menyenangkan ya pastinya Bu Jenny ya. Pasti sangat-sangat menyenangkan, dan bahagianya tuh benar-benar kayaknya nggak bisa nggak bisa pakai kata-kata untuk mengungkapkan kebahagiaan itu gitu. Luar biasa, lihat nih sini. Pokoknya memang seni deh ya kalau belajar pranic healing, dan kita juga mendengarkan sharing-sharing ternyata sangat-sangat luar biasa. Dan memang Master Choa juga menuliskan banyak buku ya, di antaranya ada buku ini juga, Possible Miracles. Nah ini juga tentang pranic healing, teman-teman juga bisa mendapatkan bukunya ya. Di Tokopedia kita ada tokonya namanya Golden Lotus Shop, I think. Anda bisa cari dan bisa dapatkan bukunya. Nah ini banyak sekali buku-bukunya, itu sangat luar biasa bukunya Master. Jadi kalau belum ikut kelas boleh Anda baca dulu buku-bukunya. Ya, baik. Sekali lagi Bu Jenny, terima kasih banyak untuk sharingnya. Kita akan berlanjut sesi selanjutnya. Kiranya nanti kita ada sesi-sesi selanjutnya dari Bu Jenny. Mungkin nanti pengalaman-pengalaman. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Ya. Sehat Luar selalu biasa. juga. Terima kasih Ya, teman-teman. Baik. Nah, teman-teman, kita akan tadi kan udah ada yang nanyain kelas ya. Saya mau sharing dulu. Bisa hubungi siapa saja sih kalau umpamanya Anda mau ikut kelas ya. Kalau Anda ingin mengikuti kelas yang online, maksudnya aduh, saya masih belum mau pergi ke sana sini, walaupun sekarang offline juga sudah bisa, tapi kalau Anda masih mau ikut yang online, kita menyediakan kelas online ya. Anda bisa ikut kursus self pranic healing. Untuk kelas selanjutnya itu ada bulan Juli tanggal 2 atau 3 ya, tapi bisa langsung hubungi saja ini Mbak Ketty ya, investasinya 1 juta. Anda bisa langsung, bisa di screenshot, dipelajari apa saja, berbagai teknik penyembuhan diri, afirmasi positif penyembuhan, meditasi cahaya putih, meditasi Twin Heart, senam Tibet, nah dan masih banyak lagi. Terus kalau Anda yang mau mempelajari lebih dalam lagi ya tentang sebenarnya diri kita ini siapa, tujuan hidupku tuh apa sih sebenarnya, terus kalau ngadepin orang-orang yang nyebelin, yang menyakitkan hati itu apa yang harus dilakukan, nah ini Anda bisa ikut kelas ini. Kelas ini nih kelas sangat-sangat luar biasa dan apa ya, transformasional ya, pokoknya bisa mengubah hidup kita. Sebenarnya semua kelas pranic healing dari Grandmaster Choa Kok Suu itu bisa mengubah hidup Anda. Nah ini dari sisi spiritualnya. Kelas ini ada di Bintaro tanggal 25-26 Juni. Anda bisa daftar sekarang, silakan screenshot, hubungi saya. Ya, Anda juga bisa ikuti secara online. Nah, jadi kita hybrid, ada offline dan online, harinya sama. Ya. Terus kalau Anda yang mau ikut kelas-kelas lainnya, bisa dilihat Anda berada di daerah mana yang dekat ya. Kalau Bintaro bisa hubungi dengan saya. Bogor ada Pak Mirsa, Solo ada Mbak Niken, Mbak Ketty, Mbak Ciwi. Kalau di Ngawi ada Bu Siti Amsiah. Lalu kalau di Surabaya Mbak Niken, di Ubud ada Jovita dan juga Pak Dodi ya, cuman belum ditulis. Di Bandung Utara bisa hubungi dengan saya ataupun Bu Shirley. Bandung Selatan ada Mbak Wanti, Jogja ada Mbak Ria, dan di Medan dengan Mbak Niken. Ya, Anda bisa screenshot juga supaya mungkin men-sharingkan juga ke teman-teman lain yang mau belajar. Ya, oke, baiklah. Kalau tadi juga telah disampaikan, Bu Jenny mengenal pranic healing ini dari Twin Hearts Meditation. Nah, malam hari ini kita akan melakukan Twin Hearts Meditation. Sebenarnya Twin Hearts Meditation itu apa sih? Ya, Twin Hearts Meditation itu kita melakukan meditasi yang tujuannya apa? Mengaktifkan 2 pusat cinta dalam diri manusia. Ya, namanya kok Twin Hearts, jantung kembar, karena apa? Sebenarnya bukan jantungnya 2, tapi sebenarnya ada 2 pusat cinta dalam diri manusia. Yang pertama di sini, ya, yang pertama ini adalah di tengah-tengah dada, merupakan apa? Pusat cinta terhadap sesama. Ini cakra jantung. Ya, jadi kita mencintai keluarga kita, teman kita, orang yang kita kenal ya, dan kita merasakan damai, sukacita, kebahagiaan ya, terus banyak hal baik, emosi-emosi tinggi lainnya itu pusatnya di sini. Nah, tapi sifatnya biasanya masih terbatas. Karena apa? Masih kepada orang-orang yang kita kenal atau orang-orang ya yang baik sama kita atau yang pokoknya yang masih lingkup kita, ya. Lalu ada satu pusat cinta lain yang di sini. Ini merupakan pusat cinta ilahi. Ya, kita menyebutnya cakra mahkota. Nah, kalau ini sifatnya itu lebih
luas, universal. Jadi seperti cinta Tuhan terhadap umatnya itu universal, tidak membeda-bedakan, tidak memilih Anda agama A, B, C, D, lahir di mana, orang mana, dan lain-lain, tidak. Semuanya sama dicintai oleh Tuhan. Ya, semuanya sama. Nah, kedua pusat ini, cinta inilah yang diaktifkan setiap kali kita bermeditasi Twin Hearts. Ya, jadi nanti Anda tinggal ikuti saja panduannya. Luar biasanya juga meditasi ini ada panduannya. Jadi Anda nggak dibiarkan saja, tapi Anda tinggal dengarkan, Anda nikmati. Nanti kita akan diminta untuk apa? Mengingat peristiwa yang membahagiakan. Ya, lalu setelah itu akan mendoakan bumi beserta isinya sambil kita memberkati bumi. Jadi nanti posisi tangan seperti ini ya, diangkat setinggi dada dengan membayangkan bumi di depan kita. Jadi kita memberkati bumi beserta isinya dengan doa damai. Nah, doa damai ini dari Santo Fransiskus Assisi, ya. Jadi ini juga bukan doa milik agama tertentu, tapi doa universal. Karena apa? Isinya itu sangat universal kalau Anda dengarkan. Karena kita meminta apa? Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu. Itu kan universal, toh? Tidak tergantung agama manapun. Di mana ada kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta. Di mana ada sakit hati, maaf. Di mana ada keraguan-raguan, keyakinan. Di mana ada keputusasaan, harapan. Ya, jadi kita memberkati bumi kita yang saat ini sedang sangat banyak sekali membutuhkan doa, ya, membutuhkan berkat. Kita doakan bumi beserta isinya tanpa pilih-pilih, ya. Lalu nanti juga apa? Anda akan diminta untuk membayangkan ada bintang terang di atas kepala. Nah, kalau Anda yang susah membayangkan bintang, Anda niatkan saja ada bintang terang berada di atas kepala saya. Nah, bintang terang ini ya nanti Anda pandangi, Anda juga tersenyum. Lalu nanti juga Anda akan mendengarkan adanya bunyi om. Ya, bunyi om ini adalah bunyi yang ada di kosmik kita. Yang juga sebenarnya menggambarkan tentang Tuhan. Ya, kalau kita mengenal Tuhan itu Tuhan omnipoten, Tuhan maha kuasa, omniscience, Tuhan maha tahu dan lain-lain, itu menggambarkan ketuhanan. Ya. Nanti Anda dengarkan om, lalu Anda fokus di jeda antara dua om. Oke, bunyinya om seperti ini. Oke. Nah, nanti ada sesi hening. Jadi memang tidak ada suara apapun, Anda hening mati saja. Ya. Lalu nanti Anda tinggal ikuti instruksinya, ya, akan dipandu oleh dua bahasa, ya. Nanti ada tentunya dari Grandmaster Choa Kok Sui sendiri, dan nanti ada translator, ya, yaitu Pak Dodi. Nanti Anda dengarkan dan ikuti saja. Oke. Lalu kenapa harus bermeditasi Twin Hearts? Karena nanti sebenarnya meditasi Twin Hearts ini sangat powerful efeknya, bisa membuat kita menjadi lebih bersih, ya, sehingga apa? Badan menjadi lebih sehat, pikiran menjadi lebih jernih, hati menjadi lebih tenang, sehingga apa? Anda bisa berpikir jernih, Anda bisa merasakan hal-hal yang positif, ya. Sehingga apa? Ya biasanya nantinya juga keberuntungan itu bisa lebih mengikuti, gitu biasanya, ya. Tapi tentunya Anda lakukan secara rutin, jangan kadang-kadang aja, terserah Anda, itu efeknya mungkin tetap ada, tapi akan lebih baik bila Anda rutin melakukannya. Oke, kita akan langsung mulai. Jadi ada olahraga. Olahraga ini penting. Kenapa? Kita lakukan sebelum meditasi supaya membersihkan dahulu badan kita, ya, sehingga pada saat energi ilahi tercurah, badan kita ini punya banyak tempat untuk menampungnya. Ya, kalau enggak nanti banyak yang macet, tidak dapat mengalir dengan baik. Oke? Dan nanti juga kita akan melakukan terapi memaafkan. Nah, terapi memaafkan ini apa? Terapi memaafkan ini adalah suatu hal yang juga kita lakukan sebagai bersih-bersih di dalam hati. Ya, karena kadang-kadang memang yang dalam hati ini juga perlu dibersihin. Nggak cuma yang di luar. Ya, dalam hati ini kita membersihkan orang-orang, ya, dengan memaafkan orang-orang yang sulit untuk dimaafkan. Ya. Jadi nanti kita akan pilih satu orang saja. Wah, ini terima kasih Bu Dian, besar sekali manfaat meditasi, saya merasakan manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih untuk sharingnya Bu Dian, ya. Bu Dian juga sudah belajar pranic healing dan merasakan manfaatnya, ya. Jadi teman-teman, kita lakukan dahulu terapi memaafkan, ya. Anda pilih satu orang saja, di mana orang ini